Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Para sahabat Rumah Dehonian yang terkasih, salam kenal, salam jumpa bersama saya Romo Stefanus Sigit Pranoto SCY. Saya saat ini tinggal di komunitas Skolastikat SCY Yogyakarta. Para sahabat Rumah Dehonian terkasih, hari ini kita akan mencoba untuk melihat dan menjawab pertanyaan yang sering kali menggelisahkan kita berkaitan dengan sosok Maria. Sosok Maria dalam tradisi Gereja Katolik dengan sosok Maryam dalam tradisi saudara-saudari kita Islam. Seringkali muncul pertanyaan demikian. Apakah sosok Maria dalam tradisi Gereja Katolik sama atau berbeda dengan sosok Maryam dalam Al-Quran, dalam tradisi Islam sendiri? Maka tak jarang pertanyaan ini juga menimbulkan kegelisahan, menimbulkan perdebatan satu dengan yang lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mencoba untuk melihat dan sedikit memberikan pemahaman untuk bisa menjawab dan mengenal lebih dekat sosok Maria, sosok Maryam. Saya akan mencoba untuk menjelaskan dengan dua pendekatan. Pada kesempatan pertama ini saya akan menggunakan pendekatan silsilah untuk memberikan gambaran tentang siapa sih sosok Maria, sosok Maryam itu sendiri. Dan nanti pada pendekatan yang kedua kita akan melihat bagaimana sosok Maryam dan Maria itu dikisahkan. Maka saya menyebutnya sebagai pendekatan kisah dari masing-masing tradisi. Para sahabat Rumah Dehonian, pada kesempatan ini kita akan melihat terlebih dahulu pendekatan silsilah untuk melihat gambaran sosok Maria atau Maryam dalam kedua tradisi. Saya akan mengutip dua kutipan sebagai dasar dari pembahasan yang pertama ini. Yang pertama saya kutipkan, saya bacakan dari surah At-Tahrim atau surah yang ke-66 ayat 12. Di sana dikatakan demikian. Dan Maryam putri Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Ini kutipan pertama. Kutipan yang kedua saya ambil dari surah Maryam atau surah ke-19 ayat 27 sampai 28. Di sana dikatakan demikian. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang pezina." Ini data yang kedua. Keterangan apa yang bisa kita dapatkan, kita peroleh dari dua data tersebut. Yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa ayah Maryam yang digambarkan dalam Al-Quran itu bernama Imron. Itu data pertama. Dan data kedua, Maryam mempunyai saudara bernama Harun. Dan data ketiga, dari keseluruhan kita bisa menyimpulkan bahwa keluarga Maryam, keluarga besar, ini adalah keluarga yang terpandang, keluarga yang taat, keluarga yang baik. Ini tiga data yang bisa kita simpulkan dari
kedua ayat yang saya ungkapkan tadi. Para sahabat Dehonian, kalau kita mencoba melihat dalam Alkitab kita, nama Imron tidak kita temukan, tetapi nama Harun kita biasa mengenalnya sebagai saudara dari Musa. Keterangan yang lebih lengkap bisa Anda buka, Anda baca dari 1 Tawarik bab 6 ayat 3. Di sana disebutkan bahwa Harun dan Musa punya saudari perempuan bernama Miriam dan ayah mereka bernama Amram. Memang sekilas mirip-mirip nama-nama tersebut, tetapi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa mereka adalah sosok yang sama. Maka mari kita lihat terlebih dahulu poin demi poin. Yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu Maryam saudari Harun sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apakah sosok Maryam saudari Harun ini dalam Al-Quran menunjuk pada sosok Miriam dalam Alkitab atau bukan? Ini pertanyaan yang akan kita jawab. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa sosok Miriam saudari Musa dan Harun adalah sosok yang berbeda kalau digambarkan dalam Alkitab dengan sosok Maria, ibu Yesus. Keduanya hidup dalam rentang waktu yang sangat jauh, ada sekitar 1300-an tahun. Maka pertanyaan tadi bisa kita jawab langsung. Sangat kecil kemungkinan, sangat mustahil untuk mengatakan bahwa Maryam saudari Harun itu adalah Miriam saudari Harun dan Musa dalam Alkitab. Maka dari itu di sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang Miriam dengan Maryam itu berbeda. Maka kita bisa mengerucutkan untuk melihat lebih lanjut bagaimana sosok Maryam dalam Al-Quran dengan sosok Maria, ibu Yesus dalam kitab suci kita. Dari data-data yang kita peroleh tadi, kita bisa menyimpulkan ada beberapa fakta. Yang pertama adalah Al-Quran menyebut nama Maryam sebagai saudari Harun. Itu sudah saya sebutkan. Kemudian Alkitab memberi keterangan bahwa Harun dan Musa memiliki saudari perempuan bernama Miriam. Sementara itu Miriam dan Maria ibu Yesus adalah sosok yang berbeda dan hidup di zaman yang berbeda. Maka dari itu ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi terkait dengan istilah Maryam saudari Harun atau Maryam saudara perempuan Harun. Pengandaian pertama, seandainya nama Harun yang disebutkan dalam Al-Quran itu menunjuk pada sosok Harun saudara Musa dan Maryam dalam Perjanjian Lama, maka bisa jadi istilah saudara perempuan itu bukanlah saudara kandung, tetapi diartikan secara umum sebagai saudara dalam iman akan Allah. Kita sudah sangat terbiasa menyebut memakai hal ini. Dengan saudara-saudari beragama Katolik, kita biasa menyebut saudara dalam Kristus, saudari dalam Kristus. Dengan saudara-saudari Muslim atau beragama lain, kita juga biasa menyebut saudara-saudari. Maka kemungkinan besar istilah saudara perempuan ini juga menunjuk pada hal yang sama, menunjuk pada arti yang umum. Ini pengandaian yang pertama. Kemudian pengandaian yang kedua, kemungkinan ada sosok lain bernama Harun yang memang tidak ada kaitannya dengan sosok Harun dalam Alkitab Perjanjian Lama.
Harun yang adalah saudara Musa. Ingat bahwa nama-nama pada tradisi pada waktu itu juga bahkan tradisi sekarang itu banyak sekali yang mirip. Dan dalam hal ini bisa jadi Maryam itu punya saudara kandung bernama Harun. Tetapi sekali lagi ini juga kecil sekali kemungkinannya. Mengapa? Karena pendapat ini sangat lemah, karena dalam Al-Quran sendiri di sana dikisahkan tentang kelahiran Maryam. Maryam adalah putri dari Imron yang lahir saat Imron dan istrinya sudah berusia lanjut. Dan ketika Maryam dilahirkan, Imron sudah meninggal dunia. Maka kemungkinan bahwa ada nama Harun yang lain, sosok yang lain yang adalah saudara kandung dari Maryam itu juga kecil sekali kemungkinannya. Maka kemungkinan besar yang paling masuk akal yang mengatakan bahwa Maryam saudara perempuan Harun adalah begini, bahwa Maryam punya kerabat bernama Harun yang kisahnya tidak diceritakan dalam Al-Quran. Maka ini sosok Harun sebagai saudara Maryam ini adalah berasal dari kerabat keluarga besar. Dan tentu saja kemungkinan besar Harun adalah sosok yang terpandang di masyarakat. Sehingga tadi disebutkan, wahai Maryam, saudara perempuan Harun. Ini yang pertama mengenai sosok Harun yang adalah saudara dari Maryam. Kemudian mengenai Maryam adalah putri Imron. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Maryam adalah putri dari Imron. Kisah kelahiran Maryam juga diceritakan dalam Al-Quran, khususnya surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 33 sampai 35, yang secara singkat bisa dikatakan demikian, bahwa di sana dikisahkan bahwa ibu Maryam pernah bernazar kalau ia mengandung maka ia akan mempersembahkan anak yang akan dilahirkan itu kepada Tuhan, kepada Allah. Dan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa saat Maryam dilahirkan, ayahnya sudah meninggal dunia, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Dan kemudian setelah Maryam lahir, ibunya memenuhi nazarnya dan mempersembahkan Maryam kepada Allah di bait Allah. Dan akhirnya Maryam diasuh oleh Zakaria. Zakaria ini adalah saudara dari Imron, ayah Maryam, seorang pengurus bait Allah dan ayah dari Yahya atau yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Ini kisah tentang seputar kelahiran Maria atau Maryam. Inilah data yang bisa kita temukan dalam Al-Quran. Sementara itu dalam tradisi gereja Katolik, kita tidak menjumpai bagaimana kisah kelahiran dari Bunda Maria ataupun nama-nama orang tua dari Bunda Maria sendiri. Tetapi kita mengenal nama kedua orang tua Maria dari tradisi, yakni Yohakim dan Ana. Dan Maria juga punya saudari yang disebutkan dalam Injil yang bernama Elisabeth, istri Zakaria, ibu Yohanes Pembaptis. Bisa Anda lihat dari Injil Lukas bab 1 ayat 36 dan ayat 40 serta ayat 63. Silahkan Anda cek, Anda lihat, Anda baca. Nah, para sahabat Rumah Dehonian, dari data-data tersebut kita bisa berandai-andai atau kita bisa mencoba melihat dua kemungkinan untuk menjelaskan sosok Maryam putri Imron tadi.
Kalau kita kembali pada sosok Amran yang adalah ayah dari Harun, Musa, dan Miriam dalam Perjanjian Lama, dan mencoba menyamakannya dengan sosok Imron, maka ini sangat kecil sekali kemungkinannya. Bahkan hampir mustahil, karena keduanya juga hidup dalam masa yang jauh berbeda. Maka semakin kuat, semakin dipertegas bahwa sosok Miriam, saudara Harun dalam kitab suci, dalam Perjanjian Lama, itu berbeda dengan sosok Maryam yang adalah putri Imron. Kalau mau disandingkan, Miriam putri Amran berbeda dengan Maryam putri Imron. Itu kemungkinan yang pertama yang memperkuat gagasan yang pertama tadi tentang Maria atau Maryam saudara Harun. Kemudian yang paling masuk akal, yang paling bisa diterima, satu-satunya kemungkinannya adalah bisa jadi nama Imron dengan nama Yohakim dalam tradisi kita menunjuk pada sosok yang sama. Hanya saja pemakaian namanya yang berbeda. Ini sudah sangat biasa bagi kita. Nama-nama baptis kita, Stefanus misalnya. Dalam bahasa Inggris ada banyak sekali sebutan. Stephen, Steve, Stefan, Stefanus, dan lain sebagainya. Maka kemungkinan yang paling bisa diterima adalah ini. Sosok Imron itu adalah juga sosok Yohakim yang kita kenal dalam tradisi gereja Katolik. Maka dari situ kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa sosok Maryam putri Imron itu juga adalah sosok Maria putri Yohakim yang adalah ibu dari Yesus, bukan sosok Miriam yang adalah saudara dari Harun dan Musa, putri dari Amran. Maka para sahabat rumah Deonian yang terkasih, inilah pendekatan pertama yang coba saya sampaikan, saya bagikan kepada Anda. Semoga ini juga menjadi semakin memperkaya pengenalan kita akan kedua tradisi ini. Tidak perlu khawatir kalau ada sanggahan bahwa kedua sosok ini berbeda atau sama, tetapi yang paling penting adalah bahwa sosok Maria yang kita kenal sebagai Ibu Yesus adalah sosok yang istimewa. Dan nanti akan saya lanjutkan dalam pembahasan pendekatan kisah yang berikutnya pada kesempatan berikutnya. Sekian, sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.